kalau Kirik ini sebenarnya gimana sih? Bisa nggak sih Kirik ini diproses ke SHM? Salah satunya itu. Dan prosesnya kayak gimana? Caranya mohon untuk petunjuknya nih, biar teman-teman ini nggak takut kalau beli tanah yang legalitasnya Kirik. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Juragan Properti. Kali ini saya nggak sendirian teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Heri Susanto. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Dan di sebelahnya ada Kang Ramdhanu. Ya, kebetulan lagi ada di sini nih. Iya. Nah, untuk episode kali ini saya berkunjung ke rumah beliau, ke rumah Pak Heri dalam rangka ini. Karena banyaknya orang yang bertanya masalah kepengurusan surat-surat dari Kirik ke SHM. Jadi orang ini takut nih Pak Heri. Ya. Orang beli lahan dengan status lahan Kirik atau SPPT. Itu orang-orang ini banyak kan ketakutan karena belum SHM kayak gitu. Ya. Nah, maka dari itu saya langsung menanyakan ke masternya nih. Wah, Gitu. bukan Mas. Ke masternya. Saya jadi gemeteran kalau ditanya sama Mas Sulis ini ya. Iya, gitu teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya masternya karena beliau lebih dulu terjun ke dunia properti gitu teman-teman. Berbeda sama saya. Bisa aja Mas Sulis. Ya. Gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, bukan kita bermaksud menggurui, tapi kita hanya mengedukasi, berbagi ilmu kayak gitu. Karena berbagi itu indah. Nggak hanya berbagi itu soal harta saja, tapi ilmu juga sangat bermanfaat. Bukan begitu ya Pak? Betul sekali. Betul. Siap. Nah, langsung saja nih Pak. Iya. Jadi kan kemarin saya pernah jualan tanah. Iya. Jualan tanah ini saya jualannya tanahnya ini legalitasnya masih Kirik. Masih Kirik atau kalau yang sekarang kan biasanya SPPT gitu ya Pak ya. Nah, di situ banyak orang yang ragu dan banyak orang yang takut. Karena masalahnya Kirik ini untuk legalitasnya pegangannya ini kurang kuat katanya gitu. Jadi orang-orang tuh beranggapan kalau ya sertifikatnya Kirik ini kurang kuat, lebih enakan nyari yang sertifikat kayak gitu. Nah, gimana nih Pak menurut pendapat Bapak nih, kalau Kirik ini sebenarnya gimana sih, bisa nggak sih Kirik ini diproses ke SHM? Salah satunya itu, dan prosesnya kayak gimana caranya, mohon untuk petunjuknya nih biar teman-teman ini nggak takut kalau beli tanah yang legalitasnya Kirik. Silakan. Oke. Terima kasih kepada Mas Sulistyo nih atas pertanyaannya yang sudah ditujukan kepada saya. Siap. Dan kebetulan di samping saya ini ada Kang Danu ya. Kebetulan dia main di sini terus. Biar dia juga mungkin ada sedikit pemahaman. Sedikit pemahaman juga. Siapa tahu nanti juga dia jadi juragan properti juga ya. Ya amin. Gitu, kayak Mas Sulis tentunya. Amin. Nah gini ya, terkait tadi dibicarakan persoalan keraguan. Menurut pendapat saya, apabila misalkan seseorang atau saya sendiri pun akan membeli tanah, hal keraguan itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebuah keharusan lah. Iya betul. Harus ragu-ragu karena apa? Karena yang dibeli itu istilahnya kan tanah. Iya. Intinya kan seperti itu. Dan harganya juga nggak murah. Dah betul sekali. Mas Sulis, saya sering melihat nih kalau harganya sekarang misalkan sedikit aja contoh misalkan 20.000 per meter. Iya. Ya uang 20.000 itu kan 1 meter, ya kan? Iya. Kalau misalkan 2 hektar juga kan sudah 400 juta, ya kan? Iya, Mas betul. Sulis juga nggak akan jual 1 meter kok. Iya betul. Kan seperti itu ya. betul. Nah, terkait hal itu seperti yang dibahas tadi bahwa yang namanya surat belum sertifikat ya. Iya. Atau mungkin yang sering dikenal kalau di kampung di sini posisinya masih SPPT lah. Iya. Nah, SPPT itu perlu diketahui sama kita semuanya bahwa SPPT itu kan sebenarnya bukan bukti kepemilikan ya. Iya.
SPPT itu hanya surat pemberitahuan objek pajak terhutang. Ya. Jadi SPPT di situ diterangkan tentang wajib pajak dan objek pajak. Betul. Wajib pajaknya berarti pemilik tanah tersebut, ya kan? Iya. Objek pajaknya berarti tanah tersebut yang ada di dalam SPPT tersebut, kan seperti itu. Betul, nah, betul. Tetapi hal yang paling mendasar juga yang memang perlu kita ketahui karena SPPT itu bukan bukti kepemilikan. Biasanya kalau di kampung juga, kalau misalkan SPPT-nya atas nama Danu misalkan. Yeah. Kebetulan nih ada Kang Danu sini, jadi saya gampang bikin contohnya ya. Iya, betul. Danu misalkan. Tapi tanah ini sebenarnya sudah dikuasai sama saya. Iya. Ya kan? Tanpa kalau di kampung kadang-kadang orang kampung sama tetanggaan atau gimana, mereka beda sama di kota ya. Iya, betul. Karena kadang ya udahlah ngerasa percaya kan gitu. Nah, itu sebuah kelemahan sebetulnya. Nah, biasanya atas nama Danu dibeli sama saya. SPPT-nya tetap sama Danu aja, uang kebunnya sudah ditanami sama saya. Iya. Kan begitu kan? Secara fisik udah dikuasai sama kita, iya, kan begitu. Nah, ini perlu diketahui juga dan ini perlu menjadi catatan juga bahwa alangkah lebih baiknya apabila misalkan kita membeli sebuah tanah di sebuah desa statusnya masih girik. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga bisa, kalau sekarang juga SPPT itu bisa dicek online tuh. Oh gitu? Iya, istilahnya masih terdaftar atau tidak ya. Jadi kan di dalam SPPT itu ada nomor kode blok ya. Iya. Berada di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, kan seperti itu kan, bloknya di mana, kan seperti itu. Iya. Itu bisa dicek juga seperti itu. Jadi besarnya nilai pajak dan sebagainya juga kita bisa mengecek di situ. Dan kalau seandainya sudah diblokir juga ketahuan, otomatis kan tidak muncul lagi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, karena memang harusnya kan pada saat saya mau membeli dari Danu itu, saya itu melakukan proses balik nama SPPT. Betul. Nah, biasanya proses balik nama SPPT juga ada form isiannya kan yang dari Dinas Pendapatan Daerah ya. Iya. Biasanya kan ada formnya isian yang menerangkan bahwa bisa saja dengan akta jual beli ya. Iya. Akta jual beli atau mungkin dengan SKT. Apa itu SKT? SKT itu surat keterangan tanah. Biasanya kira-kira seperti inilah kalau SKT itu. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa NOP yang tadi itu kan, NOP SPPT-nya kan. Betul. Ya, NOP di SPPT-nya diterangkan dengan luasnya berapa, itu kan, dengan batas kepemilikan misalkan selatannya atas nama siapa, baratnya, timurnya, ya kan? Batas-batas tanahnya. Batas-batas tanahnya seperti itu adalah benar milik. Misalkan saya adalah milik saudara Heri Susanto kan seperti itu. Saudara Danu dulu nih tadi nih, saudara Danu kan, maaf nih. Dari Danu ini dibalik nama kepada saya, ya kan. Jadi atas dasar surat tersebut dibikinkanlah kalau mau dibikin akta jual beli berarti SKT-nya dibuat atas nama Danu. Oh gitu, iya. Kan? Iya. Kalau misalkan mau dibalik nama, ya intinya mah dengan dasar misalkan biasanya kalau di kampung ya saya bilang itu kelemahan di kampung ya. Kalau di kampung memang ngomong aja begini udah jadi kan. Iya. Jadi ini sepakat ini Kang Danu bagaimana nih ya SKT-nya dibuatkan atas nama saya saja kan. Kan bisa seperti itu kalau di kampung ya. Iya. Nah, lah ini kalau seandainya nih prosesnya gitu nih. Pak Heri beli tanah sama Danu. Iya. Nggak dibalik nama. Iya. Secara fisik udah dikuasai oleh Pak Heri. Ya. Tapi walaupun suratnya masih udah di Pak Heri nih. Ya. Fisik sama suratnya udah sama Pak Heri, tapi di suratnya ini, di SPPT ini masih atas nama Danu. Iya. Begitu kan? Ya. Giliran Pak Heri mau jual, ini gimana? Kan nggak ada surat ini kan nggak bisa kalau nggak ada Danu. Nah, makanya dari itu memang ini alangkah hal yang lebih bagusnya. Ya. SPPT-nya ini, misalkan saya mau jual ke Mas toh. Iya, betul. Alangkah lebih bagusnya memang SPPT-nya itu dibalik nama kepada saya, kan? Iya. Nah, apalagi ditambah dengan SKT itu tadi, surat keterangan tanah itu tadi. Tapi sebenarnya untuk dasar peralihan hak akta jual beli, sekarang ini juga kita sering selesaikan kok bahwa SPPT-nya misalkan atas nama Danu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi saya mau jual ke Mas Sulis nih. Tapi ya itu tadi. Kita itu Mas itu bisa datang ke kepala desa membenarkan lah
bahwa tanah ini sudah menjadi tanah saya kan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya untuk legitimasinya dibuatkanlah SKT tersebut. Iya. Jadi kan yang namanya akta jual beli otomatis kalau tanahnya girik itu yang menandatangani kan saksinya pasti kepala desa. Betul. Karena nanti kelanjutannya untuk proses sertifikasinya itu ada namanya warkah. Iya. Jadi tanah nama atas nama Danu dibeli sama saya, dijual sama sampean, dibuatkan aja transaksinya ke saya kan pasti ya. Iya. Dibuatkanlah SKT atas nama saya. Iya. Jadi tanah dengan NOP sekian-sekian itu adalah benar milik saya dengan batas kepemilikan utara, selatan, barat, timurnya ini. Iya. Nah, jadi akan lebih aman apabila misalkan yang pertama SPPT-nya nih udah ada, udah dicek sama kita online, masih pajaknya kan bisa dicek juga ya. Kalau misalkan yang bolong-bolong bisa dibayar dulu, kan seperti itu. Nah, terus dasar SPPT itu dan SKT yang dibuat itu, dan satu lagi ada surat keterangan tidak sengketa yang dibuatkan ditandatangani oleh saya kan. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk proses peralihan hak atau dibuatkan akta jual beli. Oh ya, itu kalau prosesnya nih Pak ya. Iya. Tapi kalau cara pengecekannya nih, kan tanahnya ini suratnya girik. Iya. Untuk mengetahui girik atau SPPT ini asli atau enggaknya objek tanahnya, kita cara pengecekannya gimana? Kayak gitu. Nah, tadi berbicara cara pengecekannya, saya bilang kan tadi ada beberapa yang misalkan bisa kita lakukan. Iya. Yang pertama kan kita bisa mengecek juga lewat online ya bahwa NOP SPPT tersebut terdaftar. Benar kan? Berarti langkah awal nih. Iya. Ya, anggaplah nih kita awam nih. Iya. Kayak kita ya Nu ya. Iya. Jadi kita belum tahu nih, kita ditawarin nih sama orang seandainya lah, apa ditawarin sama tetangga lah. Iya. Ini aku punya tanah kayak gini, suratnya ini gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu keasliannya atau enggak nih. Langkah awal saya untuk membuktikan bahwa SPPT ini benar ini dari mana? Langkah awalnya kita kemana dulu? Kalau misalkan kita ngecek online, kan tidak ada sebuah legitimasi kok. Tidak ada pembenaran toh. Betul. Nah, makanya kalau saya yang biasa saya lakukan, saya biasanya misalkan objek pajaknya ada di Desa Bunihayu. Iya. Saya biasanya datang ke Desa Bunihayu tersebut. Ke kantor desa lah. Iya. Saya mau beli tanah di sana. Iya. SPPT ini. Iya. Coba dicek karena biasanya di desa itu ada namanya DKHP. Jadi daftar ketetapan himpunan pajak. Oh iya. Jadi kan mereka sudah tahu kan. Malahan kalau misalkan di di Spenda ada namanya extension. Kita bisa ngecek nih nomor kode blok ini adanya di mana, di mana kan seperti itu. Titiknya di mana gitu ya. Titiknya di mana disocokkan. Jadi untuk yang awam banget tapi duit punya misalkan, tapi ingin membeli tanah tersebut, ya cara yang paling aman adalah datang kepada kantor desa dan menanyakan terkait mengecek kebenaran tersebut dari kepala desa setempat atau kelurahan setempat. Iya. Nah, kenapa saya bilang lebih aman? Karena nanti di situ kita sekalian minta SKT. Iya. Surat keterangan tanah tersebut bahwa kepala desa yang konsepnya seperti tadi lah, yang tanah di bawah ini kepala desa Bunihayu menerangkan misalkan betul. Tanah ini adalah tanah milik saya dengan batas kepemilikan utara, selatan, barat, timurnya ini saya. Kan otomatis kan pasti ditandatangani itu sama kepala desa. Iya. Ya kan? Iya. Nah, terus dibikinkan surat keterangan tidak sengketa juga ditandatangani oleh saya. Intinya pembenaran itu kan intinya Mas itu memegang sesuatu yang bisa dipegang dari pemerintahan setempat, yang dimana objek pajak tanah tersebut yang akan kita beli ada di suatu tempat ke desa tersebut. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi biar kan ini kan banyak orang yang belum tahu. Iya. Jadi banyak orang ketakutan karena mau beli tanahnya katanya murah ya kan. Tapi legalitasnya cuma SPPT, belum sertifikat ya kan. Ya karena dia nggak tahu jadi takut gitu loh Pak. Jadi makanya kenapa saya menanyakan ini kan salah satunya gitu, biar orang-orang ini ya kita berbagi, biar orang-orang ini nggak salah cara langkahnya ini kita kemana dulu kan gitu kan. Itu baru kalau kita udah langkahnya tahu, ke situ kita datang ke kantor kepala desa, tanya ini bener nggak gitu kan. Kalau wah ini mah salah gini berarti jangan kan gitu kan. Untuk antisipasinya kan begitu kan. Jadi sebelum kita ada transaksi, ya kita sebagai pembeli wajib menanyakan itu keasliannya kan kayak gitu kan. Itu ke kantor kepala desanya setempat yang
tanahnya di situ berada kan gitu kan. Betul sekali seperti itu. Dan untuk selanjutnya nih, kan ini masalah pengecekan SPPT-nya nih, keasliannya apa enggak. Terus kalau mau kita udah terjadi transaksi jual beli, langkah apa yang harus kita lakukan nih sebagai pembeli? Anggaplah saya sebagai pembeli, Pak Heri sebagai yang punya lahan. Saya sebagai pembeli, langkah apa yang harus saya lakukan untuk memproses surat tersebut kayak gitu biar menjadi SHM sertifikat. Ya intinya kan saya rasa mungkin para subscriber Mas Sulis juga mungkin ya ada yang sudah banyak tahu juga ya, mungkin aja kebetulan ada notariat ya. Iya. Nah, di sini kan yang harus dilakukan itu masing-masing kan antara penjual dan pembeli itu kan ada hak dan kewajiban ya kan. Betul. Nah, berarti sekarang berbicara tentang kewajiban, berarti saya sebagai penjual tanah tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar yang disebut PPh, gitu kan, pajak yang harus dibayarkan ke negara dan nilainya juga sudah ditentukan ya kan. Lalu sekarang Mas Sulis juga sebagai pembeli untuk mengurus tanah ini bisa menjadi sertifikat dalam proses pembuatan akta jual beli tersebut. Intinya harus membayar dulu BPHTB. Kalau misalkan nilai jual objek pajak yang ada di sananya itu lebih daripada 60 juta kan. Ya, jadi ada BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, setelah itu dibayarkan, nanti apakah itu PPATS atau misalkan itu notariat akan mengurus surat-surat kelengkapan lain untuk bagaimana itu bisa didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Negara. Apakah memang mau lewat notaris, apakah mau nyuruh siapa, atau mau urus sendiri juga. Berarti seperti itu. Kalau diurus sendiri bisa, minta urusin notaris juga bisa gitu. Betul ya Pak sekali, ya. Jadi sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel. Yang penting tinggal seandainya kita urus sendiri ini, satu, kita tahu nggak sih cara-caranya? Oh, kita kesini kemana-kemananya kan kayak gitu kan? Intinya kan gitu kan. Kalau kita nggak tahu kemana-kemananya kan bingung kita mau kemana dulu gini kan gitu kan? Betul sekali. Gitu. Kalau menurut saya sih kalau kita nggak tahu ya udah mending bawa aja notaris gitu kan? Betul, saya seperti itu nih. Intinya kalau misalkan tidak tahu sama sekali, lebih baik Mas Sulis bawa notaris yang ditunjuk, yang dipercaya oleh Mas Sulis ya. Iya. Untuk semua pekerjaannya diserahkan kepada notaris. Jadi nanti ngecek terkait SPPT, keabsahan legalitasnya ini biar benar-benar gitu kan. Apakah tanah ini bisa diproses tidak ke sertifikat atau bagaimana? Biar notaris sekalian. Jadi biar notaris juga nanti banyak kerjaan nih. Banyak job juga nih kan seperti itu. Siap. Soalnya bukan apa-apa. Anak saya juga mudah-mudahan jadi notaris. Amin. Saya kira penjelasannya cukup gamblang ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen beli tanah yang legalitasnya masih SPPT atau GIRIK ini nggak usah ragu. Yang penting satu itu niatnya mau beli itu ada. Yang kedua baru duitnya, gitu kan? Betul sekali. Kalau ada duit tapi kalau nggak ada niat kan sama aja. Gitu. Betul. Jadi memang harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Kalau nggak ada dua-duanya nggak bisa gini dong. Jadi duitnya ada, niatnya juga ada. Gitu, betul. Jadi kita nggak usah ragu mau tanahnya seperti apa. Yang penting mah satu, kalau menurut saya juga harganya itu murah di bawah standar. Itu kan yang dicari orang. Nah, apalagi di musim-musim sekarang ya tahu sendirilah, musim sekarang kan lagi banyaknya COVID ini, banyak orang yang tadinya ini di atas ini lagi pada oleng nih Pak, gitu kan, banyak orang yang duit cash ini megangnya dikit, banyakannya ya aset-aset tanah, rumah gitu kan, banyaknya kayak gitu. Makanya sekarang nih waktunya cari tanah atau rumah ini, waktunya kita berburu kayak gitu, karena harganya ini masih banting-bantingan. Banyak sekali yang butuh gitu ya. Banyak sekali yang butuh begitu. Tapi kayaknya yang butuh kita aja, yang di sana yang pada duit banyak memang buang-buang terus kan. Tapi gitu, banyak yang butuh duit tapi banyak juga yang kelebihan duit. Makanya ada seorang penjual dan seorang pembeli gitu.
Nah, untuk persoalan ini saya kan pernah sering berkali-kali berbicara ya bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda ya. Betul. Intinya ada yang dia punya duit, ada yang tidak, seperti itu. Ya memang ini salah satunya agar siklusnya juga berputar gitu. Coba bayangkan sama kita semuanya, punya duit semuanya. Ya kan ya? Iya. Bagaimana ini Prokomina mau bisa berjalan kan? Itu kan susah, ya kan? Gak ada yang bantuin. Iya, tapi terkadang kalau misalkan kita tidak punya duit terus suka kesel ya. Kapan ini punya duit berputar sama kita? Iya, betul. Nah, sekalian nih, mumpung kesempatan kali ini nih, ada Kang Danu, ada Pak Heri. Sekalian nih saya mau izin mau ngajak Danu untuk bareng nih, untuk bareng belajar jualan nih Pak. Ini mohon izin nih, karena kan posisi sekarang nih kan Danu ya tahulah ya kan sebagai ya nggak usah disebutin lagi kan udah orang-orang udah pada tahu gitu kan. Jadi kalau pergi kemana-mana kan nggak bisa susah atau terus keduanya nggak bisa sembarangan sama orang gitu. Makanya nih saya minta izin sama Pak Heri nih. Jadi mau diajak ya jualan lah gitu kan. Ya biar ada penghasilan nih gitu. Bener nggak Pak? Betul sekali. Gitu. Jadi sama teman-teman yang mau ngikut masarin jualan-jualan kami bisa langsung hubungin nomor yang ada di deskripsi. Jadi kita ntar istilahnya ya sharing profit lah gitu kan. Kita saling berbagi ya seenggaknya orang kita cuman ngirim data doang. Oh ini saya ada buyer nih yang minat dengan tanah ini atau rumah ini. Gitu doang, tinggal kasih datanya. Udah tinggal nungguin di rumah ya kan. Wah ini nih iya kan closing nih alhamdulillah. Wah kan mantap kan gitu kan. Mantap pula ini ya. Mantap pula. Begitu. Ya kalau mau diajak untuk urusan bisnis lah, usaha ya. Apapun itu ya saya juga kan pernah ngomong, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama ya. Betul. Jadi intinya itu kan sebuah karya. Misalkan kita ketahui lah, sedikit aja bahas di sini nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Kita ketahui bahwa Danu ini bisa dikatakan seorang saksi, ya kan? Dan menurut pendapat saya, selama saksi itu bisa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian untuk dapat memberikan kemudahan, itu kan selama ini Danu didampingi sama pengacaranya juga justru kan seperti itu tujuannya, untuk dapat memberikan kemudahan kepada pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Terkait misalkan Danu melakukan kegiatan usaha, siapa tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena yang namanya hidup, misalkan ini contoh, yang syukur-syukur sih kita berharap besok atau lusa kasus yang terjadi di Subang ini juga cepat terungkap ya. Amin. Tetapi kalau seandainya masih lama misalkan gitu kan, makan waktu yang cukup lama, apakah Danu harus makan angin? Apakah Danu harus meminta belas kasihan orang? Kan tidak seperti itu. Kehidupan harus terus berjalan. Kehidupan terus harus berjalan kan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diajak usaha atau bisnis apapun, selama memang itu tidak melanggar aturan ya kenapa tidak, kan seperti itu. Saya malah mengucapkan terima kasih. Saya lebih suka daripada ngasih ikannya, lebih baik ngasih pancingnya sekalian dia bisa belajar. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali kalau Mas Sulis mau ngasih ikannya juga nggak apa-apa. Pasti diterima. Siap. Kalau itu jangan diomongin. Tadi juga udah dikasih. Sama siapa? Ya sama itu. Danu ada yang mau ditanya nggak ini? Ini kan Danu kan diajak nih sama saya nih untuk jualan nih. Ya, yang penting kan kita halal gitu kan. Jadi nih untuk pengetahuan dasar lah. Ini apa nih Danu yang nggak tahu gitu? Mumpung masih ada master ini, tolong ditanyakan, nggak masalah gitu kan. Ini apa nih legalitas yang belum tahu gitu kan? Jualan ini kayak apa? Soal pertanahan gitu. Kan katanya ingin belajar gitu juga kan? Itu.
kan akhirnya pernah bilang bahwa namanya kesuksesan itu manakala kesiapan bertemu dengan kesempatan. Iya. Ya kan? Jadi pada saat ada kesempatan, apabila Danu sudah ada kesiapan, kan bisa jadi sebuah kesuksesan. Coba bayangkan kalau masalahnya Danu kesempatan ada, peluang ada, tetapi Danu tidak memiliki tidak memiliki skill atau kemampuan, otomatis kan kesempatan itu bisa diambil orang ya, benar nggak? Nah ini ada kaitannya sama bagaimana supaya Danu lebih percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itulah kira-kira. Jadi barangkali ada Adinda yang ingin bertanyakan sama Kakanda apa? Ya apa ya? Ya termasuk tanah itu kan sertifikatnya ada berapa macam yang apa saja sih? Sertifikat. Ya ada berapa aspek atau itulah. Ada berapa macam sertifikat? Ya. Jadi gini, sertifikat itu ada sertifikat hak milik, ada sertifikat, ada SHGB, sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat hak GU, hak guna usaha, kira-kira seperti itulah. Nah, Kang Danu ingin menanyakan tidak hal lain terkait 3 jenis sertifikat ini? Paling cuma sertifikat itu aja ya. Sertifikat saja dulu ya. Jadi sekali lagi ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan. Nah, itu aja dulu lah materinya ya. Harus diingat. Coba bisa disebutkan tidak? Aduh. Singkat. SHM. Terus surat apa namanya? Lupa. SHGU. dan SHGB. Nah, kira-kira. Nah, nanti kalau itu sudah hafalkan aja dulu ya. Kalau sekarang dimasukin sekaligus nanti muntah. Jadi nanti kita belajar bagaimana sih caranya menaikkan status tanah dari SHGB ke SHM, menurunkan status tanah, ya kan, dari sertifikat hak milik ke HGB. Itu panjang lagi. Itu ada urusan dan kaitannya dengan persyaratan secara administratif. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti itu materinya nanti lagi. Nanti lagi, jangan di sini. Jangan di sini. Jangan bentar lagi, jangan waktu ini. Ini udah lumayan panjang ini. Ya. Gitu jadi. Pokoknya gini aja nih pesan kepada teman-teman semuanya, wabil khusus para subscriber Kang Sulis ya. Sulistyo nih Juragan Properti. Jadi apabila memang mau beli tanah yang girik, ya kan, dalam arti tidak sertifikat, maksudnya tidak usah khawatir lah. Bisa teman-teman menanyakan terkait hal itu kepada notaris yang ditunjuk, betul, atau mungkin bisa koordinasi kepada saya juga boleh lah. Kalau misalkan ada hal yang saya bisa bantu, insya Allah nanti akan saya bantu juga. Siap. Memberikan servis, jadi bisa aja kan gini Kang Sulis ya, kalau misalkan ada keraguan, kita bicarakan teknis pembayaran seperti apa, misalkan kan, saya setelah selesai resi atau setelah selesai sertifikat atau bagaimana, selama perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli, menurut saya itu tidak masalah. Sah-sah aja ya? Sah-sah saja. Siap. Kalau misalkan pihak yang menjualnya itu bersedia. Kalau ya tidak bersedia ya jangan dipaksa. Iya. Siap. Cukup jelas sekali, cukup gamblang. Terima kasih. Jadi tadi pembahasannya udah jelas ya. Yang pertama cara pengecekan SPPT atau GIRIK. Jadi SPPT ini keasliannya bagaimana, untuk kita yang awam bagaimana cara pengecekannya, langkah awalnya bagaimana, terus yang keduanya cara menaikkan dari GIRIK ini gimana ke SHM ini gimana, prosesnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Siap. Makasih. Dan sebelumnya saya izin ya. Teman-teman semuanya, ini Mas Sulistyo ini ya bisa dikatakan kru dari Heri Susanton ya. Jadi ya memang sering berada di balik layar.
Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Tetapi teman-teman harus tahu juga ya, pada dasarnya beliau juga sama ini, ya itulah nanti aja itu Pak ya. Jangan dibuka. Jangan dibuka ya. Itu mah nanti saja. Yang penting teman-teman semuanya silahkan untuk mensubscribe dulu channelnya Juragan Properti ya. Like, komen, juga tentunya share. Gitu ya Kang Nanu ya? Siap. Kang Nanu monggo silahkan. Siap, monggo. Baik, Juragan Properti yang Iya. jangan lupa teman-teman subscribe ya, jangan sebanyak-banyaknya nih. Terutama bunyikan loncengnya biar saya aktif di sini. Iya. Ya, betul. Sekarang Danu mau aktif di Juragan Properti nih. Iya. Itu. Siap, ditutup Pak. Siap, ya silakan ditutup saja sama Mas Suli sendiri. Siap, kan saya siap. di sini bertamu ini ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luaran sana, orang-orang di luaran sana yang belum tahu, agar supaya tahu bahwa oh begini loh cara pengecekan SPPT, cara pengecekan legalitas tanah tuh kayak gini, langkah awalnya tuh kayak gini, kayak gitu. Dan silakan juga untuk berkomentar kalau untuk konsultasi seperti itu tidak dipungut biaya juga kan? Oh iya betul. Gratis kalau ya? mau Kita belajar dari konsultasi, Pak Taufan loh. iya. Kalau mau konsultasi tentang legalitas pertanahan boleh gratis, gratis tanpa dipungut biaya. Mau Betul komen juga boleh, ya kan? Mau kalau lebih enak sih langsung WA aja nggak apa-apa. Kita welcome. Pintu terbuka lebar gitu ya Pak. Betul sekali. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.